Selamat datang kembali di podcast Akurat Jateng bersama BPJS Kesehatan dengan narasumber kita kali ini yaitu Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal, Ibu Istianti. Kali ini kita akan membahas mengenai UHC dan seputar BPJS Kesehatan. Mungkin Ibu bisa diperkenalkan diri dulu kepada Sobat Akurat Jateng. Baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Istianti dari Kabupaten Kendal ya, dari BPJS, tapi biasa disebut Bu Isti gitu aja. Kalau Istianti kepanjangan. Oke Ibu, UHC sendiri itu kepanjangan dari apa sih Bu? UHC itu singkatan dari Universal Health Coverage gitu Mbak. Terus kalau artinya itu ya semua masyarakat itu terlindungi kesehatannya, terlindungi bagian apanya nih? Terlindungi karena kalau sakit ada yang membiayai. Dimana kalau untuk UHC di tahun ini itu syaratnya adalah 98% pesertanya sudah menjadi peserta BPJS, 90% penduduk sudah terdaftar BPJS dan 75% itu aktif. Artinya aktif itu bisa langsung digunakan kartunya seperti itu. Jadi kalau belum sesuai standar itu kita belum disebut UHC gitu Mbak, itu UHC. Oke Ibu, kalau keistimewaan UHC sendiri di Kabupaten Kendal itu mungkin bisa diceritakan Ibu? Oke, jadi kenapa kok BPJS ini harus UHC gitu ya? Iya. UHC ini kan banyak diharapkan di setiap kabupaten. Kenapa? Karena kalau suatu kabupaten itu sudah mencapai UHC, maka ketika ada penduduk kabupaten itu yang sakit, pemerintah daerah bisa mendaftarkan ke BPJS Kesehatan dan langsung bisa digunakan kartunya, langsung kepesertaannya aktif. Padahal kan gini Mbak ya, orang sakit itu kita nggak tahu kapan. Iya, ya. tidak tahu kapan. Iya, jadi nggak bisa juga ini peserta saya yang ini saya daftarin minggu depan aja karena sakitnya minggu depan, kan nggak mungkin ya. Betul. Nah makanya dengan adanya UHC ini, pemerintah Kabupaten Kendal sudah bersiap-siap nih untuk menganggarkan apabila nanti penduduknya ada yang sakit, didaftarkan ke BPJS, bahkan sudah masuk rumah sakit Mbak, itu didaftarkan juga bisa langsung aktif, sehingga penduduknya tidak bingung lagi kalau nggak mampu gimana kalau sakit. Pemerintah Kabupaten Kendal sudah menjamin dengan mendaftarkan kepada BPJS Kesehatan. Seperti itu namanya Universal Health Coverage gitu. Oke, kalau bagaimana kondisi capaian di Kendal mengenai UHC sendiri itu mungkin bisa dijelaskan Ibu? Kalau pada saat ini Alhamdulillah kan Kendal sudah UHC ya. Jadi ceritanya panjang itu dari Januari kita berupaya untuk mencapai UHC karena semula kami belum UHC. Tadi saya sampaikan ya, jadi begitu ada masyarakat yang sakit itu nggak ada yang menjamin, padahal masyarakat tidak mampu. Nah kemudian Pemda berupaya menganggarkan pendanaan sehingga mencapai 98%. Kemudian keaktifan 75% itu kita mencapai di bulan Agustus. Alhamdulillah di bulan Agustus sudah UHC. Nah kalau untuk saat ini kami sudah mencapai 99,7% kepesertaannya. Jadi 99,07% masyarakat Kendal itu sudah terdaftar BPJS. Cuma memang yang masih harus berjuang adalah keaktifannya. Keaktifannya baru 75,07%. Jadi belum semua yang terdaftar itu aktif gitu. Nah, ini yang kita sedang perjuangkan supaya Kendal bisa lebih tinggi lagi yang aktif gitu. Karena kalau makin tinggi yang aktif kan berarti siapa yang sakit dia bisa langsung tercover gitu Mbak. Iya. Oke Bu, kalau untuk segmen yang paling banyak di Kendal mengenai UHC itu apa aja sih Bu? Oke, kalau segmen itu ya Mbak, kan sebetulnya di BPJS Kesehatan itu ada segmennya, ada segmen PBI ya. PBI sendiri itu ada dua, yaitu yang PBI dijamin oleh pemerintah pusat, PBIJK, ada yang PBI dijamin oleh pemerintah daerah. Oh, beda ya Bu ternyata? Ya, sumber pendanaannya beda. Kalau yang PBI pusat, PBIJK, PBI yang dijamin oleh pemerintah daerah, kita menyebutnya PBPU Pemda. Itu. Nah, yang satu lagi ada mandiri, kepesertaan mandiri. Ada lagi segmen dari pekerja ya atau bukan pekerja. Nah, kalau dari 5 segmen ini yang paling besar di Kabupaten Kendal adalah PBI. PBI yang dijamin oleh pemerintah pusat. Itu dia mencapai 50% sendiri. Jadi sedangkan untuk segmen dari PPPU Pemda itu
yang dijamin oleh pemerintah Kabupaten Kendal sekitar 10-11% untuk saat ini gitu. Dan yang juga besar adalah kontribusi dari badan usaha. Jadi di Kendal kan tahu ya itu ada apa KIW, KIK ya, KIK Kawasan Industri Kendal ya. Jadi di Kendal ini industrinya alhamdulillah cukup banyak sehingga segmen dari pekerja itu juga banyak. Kalau pekerja ini kan keistimewaannya ketika mereka itu bekerja, sebetulnya kewajiban dari pemberi kerja itu harus mendaftarkan pekerjanya, gitu ya, dengan premi yang 1% dijamin oleh pekerjanya, diambilkan dari gaji pekerjanya, dan 4% itu dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Untuk apa pencapaian untuk UHC di Kabupaten Kendal, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Akurat Jateng? Pencapaian UHC? Ya, yang ada di Kabupaten Kendal. Ya itu tadi kita sudah berhasil mencapai UHC, alhamdulillah di bulan Agustus, dan sekarang pun masih tetap UHC. Artinya kalau penduduk Kendal ada yang tidak mampu dan tiba-tiba sakit, bahkan sudah di rumah sakit, itu bisa didaftarkan. Nah, untuk Kabupaten Kendal sendiri kan alhamdulillah Pemdanya juga support gitu ya, jadi juga bertekad untuk tetap mempertahankan UHC ini baik di tahun ini maupun di tahun depan gitu. Harapannya kita juga tetap bisa mendorong masyarakat, karena nggak mungkin BPJS sendiri nih yang woro-woro, yang hayo masyarakat daftar itu sendiri, hanya BPJS berjuang sendiri, itu nonsen ya. Kita harus merangkul semua baik dari Pemda. Jadi sumbangsi Pemda atau perjuangan kami bersama Pemda itu luar biasa. Tidak hanya Pak Bupati yang memberikan saran gitu ya, berupa live beliau menyarankan peserta untuk mendaftar. Itu juga nanti dari dokter-dokter baik di puskesmas maupun di rumah sakit gitu, kami harapkan melayani peserta BPJS dengan tanpa diskriminasi gitu ya. Kan kalau pelayanannya dibedakan, orang jadi ikut BPJS nanti di jadi nomor 2 kan gitu ya. Nah, tapi dengan kita berupaya terus memberikan koordinasi yang baik dengan pemberi pelayanan, dengan dokter, dengan puskesmas, dokter keluarga, klinik gitu ya, rumah sakit, itu kita koordinasikan terus. Kita ada pembinaan, kita banyak juga ada inovasi gitu ya, seperti pendaftaran online. Jadi masyarakat sekarang tuh nggak kayak dulu kan harus ngantri. Mbak pernah lihat nggak ada gambar yang antri sendalnya gitu ya, dari jam 5 pagi gitu ya, betul, sendalnya atau helmnya udah antri gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena orang bisa dari rumah daftar pakai mobil JKN, antrian lewat mobil JKN. Nah, itu inovasi-inovasi yang dibangun oleh BPJS untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat itu menggunakan BPJS bangga, nggak yang terus jadi peserta BPJS ya, dimarginalkan gitu ya, di nomor 2 kan. Insya Allah moga-moga nggak ada lagi yang seperti itu gitu. Wisti, saya mau tanya nih, kalau untuk bagaimana cara pendaftaran BPJS Kesehatan, karena mungkin juga ada beberapa mungkin yang pada belum mendaftar, mungkin ingin tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Pendaftaran BPJS itu alhamdulillah sangat mudah ya. Jadi kami itu pelayanan ada 2, Mbak. Ada pelayanan tatap muka dan pelayanan non tatap muka. Kalau pelayanan tatap muka itu tentunya kayak gini nih, kita berhadapan-hadapan. Itu bisa dilakukan untuk mendaftar ke kantor BPJS tentunya. Jadi kantor BPJS itu ada di setiap kabupaten. Jadi jangan takut, di semua kabupaten ada gitu ya BPJS. Nah, sekarang bahkan pertemuan tatap muka itu tidak hanya di kantor. Kami ada yang namanya BPJS Mobile, BPJS keliling gitu ya. Jadi ada mobil itu dibawa kemana gitu, misalnya ke daerah yang agak jauh dari kantor. Jadi di Kabupaten Kendal itu kami letaknya kan di dekat alun-alun kantor kami. Sedangkan wilayah kerja kami itu sampai Kamboja, Pageruyung, terus Limbangan gitu ya, itu jaraknya jauh dari kami. Nah, dengan adanya BPJS keliling itu kami menjangkau, kami membuka stand di sana. Di mobil itu kami kerjasama dengan puskesmas atau dengan kecamatan, kami membuka pelayanan di sana. Jadi nanti masyarakatnya bisa datang ke sana, itu bisa mendaftar juga ya. Atau bisa juga kami ada pertemuan di Mall Pelayanan Publik namanya. Jadi nama MPP itu kalau di Kendal adanya di kantor DPM PTSP. Kebetulan kantor DPM PTSP itu dekat dengan kantor Kendal ya, hanya sekitar berjarak 200 meter.
Jadi peserta itu sering kami arahkan kalau rame di kantor kami gitu bisa ya, ke MPP. Silahkan ke MPP karena di MPP antrinya nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, ada juga kami itu yang non tatap muka, Mbak. Pendaftaran non tatap muka itu bisa lewat mobil JKN. Nah, jadi dengan lewat mobil JKN tuh cepat sekali, kita tinggal klik di rumah sambil ngelus-ngelus kucing gitu ya. Nggak bisa ya, nggak perlu antri ke BPJS, itu kita bisa mendaftar ke BPJS atau lewat Pandawa. Kami punya Pandawa dengan nomor telepon 08118 165 165. Itu pakai WA, Mbak. Jadi nggak usah download aplikasi, nggak perlu susah-susah. Dari WhatsApp ya Bu ya? Iya, pakai WhatsApp. Kan sekarang orang WhatsApp sudah hampir semua orang bisa WhatsApp ya. Cukup pakai WhatsApp, bisa daftar lewat BPJS. Yang penting syaratnya jangan lupa. Syaratnya disiapkan KK sama buku tabungan. Gitu. Buku tabungan itu juga bukan dilihat ada nominalnya berapa gitu, enggak. Buku tabungan cuma yang informasi, ada namanya, ada nomor ininya, itu yang akan nanti diupload, Mbak. Diupload lewat Pandawa, diupload lewat WA tersebut. Jadi pendaftaran bisa lewat situ. Atau bisa juga kami ada pelayanan BPJS online. Namanya BPJS online, berarti nggak ketemu kan ya. Jadi ini pelayanan non tatap muka. BPJS online ini hampir sama dengan BPJS keliling, di mana tempatnya jauh dari kantor kami. Tapi kami di sana hanya ada laptop. Jadi kami koordinasi nih dengan desa. Contohnya di Pageruyung, Mbak. Pageruyung kan jauh ya, dari Kendal itu kita berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan. Itu kami sudah koordinasi dengan desa di sana, salah satu desa Jawisari di sana itu mereka melakukan pelayanan BPJS dengan BPJS online. Jadi petugasnya membuka laptop, kemudian petugas kami juga menghadap di Zoom, kita pakai media Zoom, nanti pesertanya daftar. Jadi dia tinggal menunjukkan gitu. Jadi seperti ngadepin peserta menghadapi petugas, tapi petugasnya di laptop. Itu BPJS online. Oke Bu, di kalangan anak muda nih, itu kan banyak yang pada risau karena udah gak bisa tergabung oleh orang tuanya mengenai BPJS kesehatan programnya. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak Bu, biar anak-anak muda, mungkin Sobat Akura Jateng bisa lebih tahu. Oke, saya paham nih, pasti tadinya aktif begitu Bu, habis ulang tahun dipakai kok nggak aktif. Iya, betul. Nah, biasanya nih setelah usia ke-21, Mbak. Jadi memang di aturan kepegawaian kriteria anak itu adalah anak di bawah usia 25 tahun atau di atas 21 tahun tapi masih kuliah gitu. Artinya ketika anak menginjak usia 21 tahun tapi dia sudah tidak kuliah, itu pasti BPJS-nya akan nonaktif itu. Makanya ketika 21 tahun itu pasti habis ulang tahun terus BPJS-nya nggak aktif gitu. Tapi jangan khawatir, kalau memang masih kuliah maka bisa dilaporkan. Nah, salah satu tugas dari kewajiban dari peserta kan melaporkan kalau ada perubahan data ya. Salah satunya itu, silahkan melaporkan bahwa masih kuliah dengan menyerahkan keterangan masih kuliah dari kampus. Itu nggak perlu kantor BPJS, Mbak. Itu bisa lewat mobil JKN, bisa lewat Pandawa gitu. Jadi begitu nanti disampaikan masih kuliah, maka langsung akan aktif lagi. Oke, kalau misalnya untuk jaminannya sendiri Bu, banyak anak muda yang kurang tahu memahami tentang jaminan BPJS kesehatan, mungkin bisa dijelaskan? Oh, maksudnya penyakitnya apa aja gitu ya? Iya, Oke, jadi di BPJS Kesehatan ini kita ada hampir semua penyakit itu sebenarnya dijamin selama sesuai indikasi medis. Ada juga sih ada 21 item ya itu yang tidak dijamin. Contohnya kalau karena ketergantungan obat, karena kecantikan, karena infertilitas atau karena pengobatan di luar negeri ya, itu contoh-contoh yang tidak dijamin. Tapi kalau untuk semua penyakit selama sesuai indikasi medis, artinya memang orang ini sakit, itu akan dijamin. Tapi kalau untuk penyakit kanker, hemofili, talasemi, operasi jantung, cangkok ginjal, itu yang biaya-biaya mahal, itu pun semuanya bisa dijamin, tetapi syaratnya adalah sesuai prosedur. Jadi gimana, dari Vaskes 1 dulu, habis itu kalau memang mendapat rujukan ke Vaskes 2. Orang di Kendal aja Mbak, itu bisa nanti kalau memang memerlukan harus dirujuk sampai nih ke Karyadi, itu bisa ke rumah sakit di Semarang. Atau dari Karyadi memerlukan rujukan lagi, misalnya sakit otak dirujuk ke pusat penyakit otak di Jakarta, bisa semuanya. Oke, terima kasih Bu Sama-sama, Istianti Mbak. atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama, Mbak. Ya. Oke,
Terima kasih teman-teman Sobat Akura Jateng yang telah menonton podcast kami bersama BPJS Kesehatan dengan narasumber kita kali ini adalah Ibu Istianti selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal. Saya Ara dari Akura Jateng pamit undur diri. Sampai jumpa.